Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alif, Lam, Mim. 3 huruf yang terdengar sederhana, namun mengguncang kedalaman iman. Ia bukan kalimat, bukan pula penjelasan, namun justru menjadi pembuka bagi kitab paling agung yang pernah diturunkan kepada manusia. Allah berfirman, Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kiwas Al-Baqarah 1-2. Seolah Allah ingin berkata kepada manusia sejak ayat pertama, Wahai hambaku, sebelum engkau memahami wahyuku, tundukkanlah hatimu terlebih dahulu. Akal pun terdiam, logika berhenti melangkah, dan iman diuji pada titik paling awal. Manusia sering merasa tenang saat semuanya bisa dijelaskan. Namun Alif Lam Mim hadir tanpa penjelasan, mengajarkan bahwa tidak semua kebenaran harus dipahami agar bisa diyakini. Karena iman bukan hasil dari kepandaian, melainkan buah dari ketundukan. Para ulama sepakat makna hakiki Alif Lam Mim hanya Allah yang mengetahui, dan justru disitulah letak pelajarannya, bahwa manusia setinggi apapun ilmunya, tetap memiliki batas yang tidak boleh dilampaui. Allah berfirman, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Al-Isra 85. Alif Lam Mim adalah cermin hati. Bagi orang beriman, ia adalah panggilan untuk berserah. Bagi yang sombong, ia menjadi alasan untuk meragukan. Maka sejak ayat pertama, Al-Quran telah menyaring manusia. Siapa yang datang dengan iman dan siapa yang datang dengan keangkuhan. Disinilah perjalanan iman dimulai. Bukan saat semua jawaban ditemukan, tetapi saat hati berkata dengan jujur, Aku percaya, meski aku belum memahami segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alif adalah huruf pertama. Ia berdiri lurus, tegak, tanpa cabang. Tidak condong, tidak bergantung, tidak bersandar pada huruf lain. Dalam kesederhanaannya, Alif mengajarkan satu makna besar. Keesaan. Allah berfirman, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Nagis, Al-Ikhlas 1. Sebagian ulama menafsirkan Alif sebagai isyarat kepada Allah yang Maha Esa, yang berdiri sendiri tanpa membutuhkan apapun. Seperti Alif yang tidak membutuhkan huruf lain untuk tegak, Allah tidak membutuhkan makhluknya, namun seluruh makhluk bergantung kepadanya. Allah menegaskan, Wahai manusia, kamulah yang membutuhkan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Qs. Fatir 15. Alif juga mengajarkan arah hidup. Ia lurus sebagaimana jalan yang diminta setiap hari dalam salat. Ihdinas syirathal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Tauhid adalah kelurusan pertama. Tanpa tauhid, amal menjadi bengkok, dan hidup kehilangan arah. Rasulullah bersabda, Barang siapa yang akhir perkataannya adalah La ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. HR. Abu Dawud, Alif mengajarkan bahwa iman tidak perlu rumit. Ia dimulai dari satu pengakuan sederhana, namun paling berat bagi orang yang sombong, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Barang siapa hatinya lurus seperti Alif, maka hidupnya akan menemukan pijakan. Karena siapa yang mengenal Allah sebagai yang Maha Esa, ia tak akan mudah tunduk kepada selainnya. Lam bukan huruf yang berdiri sendiri. Ia hadir untuk menghubungkan, menyambungkan dan mengaitkan makna. Dalam bentuknya, Lam seolah menunduk, mengajarkan bahwa kedekatan dengan Allah lahir dari kerendahan hati. Sebagian ulama memaknai Lam sebagai isyarat Al-Latif, Allah yang maha lembut dalam mengatur segala urusan hambanya. Allah berfirman, Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Qs. Asy-Syura 19. Seringkali manusia hanya melihat hasil, tanpa memahami proses yang Allah rancang dengan penuh kelembutan. Takdir terasa berat karena kita melihatnya dari sudut pandang yang sempit, padahal Allah melihat dari sudut pandang keabadian. Lam mengajarkan bahwa Allah selalu terhubung dengan hambanya, bahkan saat hamba merasa paling jauh. Allah berfirman, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Qs. Qaf 16. Kedekatan Allah bukan dengan jarak, melainkan dengan perhatian dan pengaturan. Tak ada air mata yang jatuh tanpa perhitungan. Tak ada doa yang terangkat tanpa didengar. Rasulullah bersabda, Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. HR. Tirmizi. Lam mengajarkan bahwa hidup bukan tentang berjalan sendiri, tetapi tentang bersandar pada Allah dengan penuh keyakinan. Siapa yang memahami Lam, ia akan tenang meski jalannya berat, karena ia yakin setiap langkahnya terhubung dengan Rabb-nya. Mim adalah huruf yang tertutup. Bentuknya melingkar seolah menyimpan sesuatu di dalamnya. Ia tidak terbuka seperti Alif, tidak pula mengait seperti Lam. Mim mengajarkan satu hakikat penting, keterbatasan manusia.
Allah berfirman, dan Allah menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. QS, Tew, Ar-Rum 54. Manusia hidup dalam lingkaran takdir, lahir, tumbuh, diuji, lalu kembali kepada Allah. Kita sering ingin mengetahui segalanya. Mengapa diuji? Mengapa kehilangan? Mengapa doa belum dikabulkan? Namun Mim mengingatkan, tidak semua rahasia diciptakan untuk dibuka. Allah menegaskan, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. QS Al-Isra 85. Keterbatasan ini bukan untuk melemahkan manusia, melainkan agar ia tahu kapan harus berserah. Sebab orang yang merasa tahu segalanya akan sulit merasakan kebutuhan kepada Allah. Rasulullah bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. HR Tirmidzi. Mim mengajarkan tawakal, menerima takdir tanpa harus memahami seluruh rencananya. Karena pada akhirnya, kita bukan pemilik hidup ini, kita hanyalah tamu yang sedang menunggu waktu untuk kembali. Ketika Alif, Lam, dan Mim disatukan, Allah tidak memberi penjelasan, tidak ada tafsir pasti, tidak ada keterangan yang menenangkan rasa ingin tahu manusia. Dan justru disitulah letak ujiannya. Allah berfirman, Dialah yang menurunkan Alkitab, Al-Quran kepadamu. Di antaranya ada ayat-ayat yang jelas maknanya, dan ada pula ayat-ayat yang samar. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti yang samar untuk mencari fitnah. QS Ali Imran 7, Alif Lam Mim bukan untuk diperdebatkan melainkan untuk diterima. Ia bukan teka-teki akal tetapi cermin keimanan. Apakah manusia tunduk kepada wahyu? Atau justru menuntut wahyu tunduk kepada akalnya? Orang beriman berkata, kami beriman kepadanya semuanya dari sisi Tuhan kami. Sedangkan orang yang sombong berkata, mengapa ini tidak dijelaskan? Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah membenci orang yang berlebih-lebihan dalam berbicara dan bertanya. HR Tabrani. Karena tidak semua pertanyaan mendekatkan kepada iman, sebagian justru menjauhkan hati dari ketundukan. Alif Lam Mim mengajarkan satu pelajaran besar, bahwa iman sejati diuji saat akal tidak mendapatkan jawaban. Di titik inilah manusia belajar berserah, menyadari bahwa keselamatan bukan pada banyaknya pengetahuan, melainkan pada ketulusan iman kepada Allah yang Maha Mengetahui. Ketika ayat-ayat Al-Quran diturunkan, para sahabat Rasulullah tidak sibuk mempertanyakan hal-hal yang tidak dijelaskan. Mereka tidak memaksa akal untuk menembus rahasia yang Allah sembunyikan. Yang mereka lakukan hanyalah satu, beriman dan taat. Tentang Alif Lam Mim, tidak ada riwayat sahih bahwa para sahabat memperdebatkannya. Mereka menerima ayat itu sebagaimana datangnya, dengan hati yang tunduk dan jiwa yang lapang. Allah memuji sikap ini dengan firman-Nya, orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Qus Al-Baqarah 3. Iman kepada yang gaib bukan berarti iman yang buta, melainkan iman yang sadar akan keterbatasan diri. Para sahabat memahami bahwa tidak semua yang tidak diketahui harus dicari penjelasannya, karena sebagian rahasia justru menjaga kemurnian iman. Rasulullah bersabda, biarkanlah aku terhadap apa yang aku tinggalkan kepada kalian. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa, karena banyak bertanya dan menyelisihi nabi-nabi mereka. HR Bukhari dan Muslim. Diamnya para sahabat bukan tanda kebodohan, melainkan bukti kedalaman iman. Mereka tahu kapan harus bertanya dan kapan harus berserah. Bab ini mengajarkan kepada kita, iman tidak selalu tumbuh dari banyaknya jawaban, tetapi seringkali tumbuh dari ketenangan menerima ketetapan Allah. Di zaman ini, manusia ingin semua hal dijelaskan. Segala sesuatu harus masuk logika, harus terbukti, harus bisa diterima akal. Namun Alif Lam Mim tetap berdiri di awal Al-Quran, tanpa penjelasan, tanpa tafsir pasti. Seakan Allah mengingatkan bahwa iman bukan produk kecerdasan, melainkan hasil ketundukan. Allah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. QS Al-Baqarah 2:16. Manusia modern sering gelisah karena ingin mengetahui akhir dari setiap proses, padahal hidup memang tidak dirancang untuk selalu dimengerti, tetapi untuk dijalani dengan iman.
Alif Lam Mim mengajarkan kita untuk percaya meski jalan masih gelap dan melangkah meski tujuan belum terlihat. Allah juga mengingatkan, dan Allah Maha Mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. QS An-Nisa 177 pernah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, niscaya Allah akan memahamkannya tentang agama. HR Bukhari dan Muslim. Namun pemahaman agama tidak selalu berarti memahami semua rahasia. Sebagian pemahaman justru terletak pada kemampuan menerima, tenang dan tidak memaksa takdir agar sesuai keinginan. Alif Lam Mim mengajarkan satu sikap penting bagi manusia hari ini. Rendah hati di hadapan wahyu dan tenang dalam menjalani takdir. Karena orang yang berserah, hatinya lebih lapang daripada orang yang menuntut segalanya jelas. Alif, Lam, Mim. 3 huruf yang tidak banyak bicara, namun mengajarkan manusia untuk diam dengan penuh iman. Di hadapan wahyu akal memiliki batas dan pada batas itulah iman menemukan tempatnya. Allah berfirman, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia dan dia maha mendengar lagi maha melihat. QS Asy-Syura 11. Ayat ini mengingatkan bahwa Allah tidak bisa diserupakan, tidak bisa diukur sepenuhnya oleh logika manusia. Maka wajar jika ada ayat-ayat yang maknanya hanya Allah yang mengetahui, bukan untuk membingungkan, tetapi untuk menenangkan hati orang-orang yang beriman. Rasulullah bersabda, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir, baik maupun buruk. HR Muslim. Beriman kepada takdir berarti menerima bahwa tidak semua rencana Allah harus kita pahami hari ini. Sebagian makna baru akan terbuka setelah waktu berlalu, dan sebagian lagi akan tetap menjadi rahasia hingga kita kembali kepadanya. Alif Lam Mim mengajarkan satu doa dalam diam. Ya Allah, aku percaya kepadamu sepenuhnya, bukan karena aku mengerti segalanya, tetapi karena aku yakin engkau maha mengetahui segalanya. Disitulah iman menjadi tenang, hati menjadi lapang, dan hidup terasa lebih ringan saat akal bersujud dan jiwa berserah kepada Allah.